62. Gila, 62 juta ke Taiwan. Jumpa lagi di Tomo Ifah Bercerita di edisi ngobrol bareng TKI. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam ataupun sore untuk teman-teman yang menyaksikan dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, dan semoga segala hal baik selalu berpihak pada teman-teman semua. Oke, untuk di vlog kali ini kita topiknya adalah topik ngobat. Apa itu ngobat? Ngobat adalah ngobrol bareng TKI. Ya, dan obrolan kali ini kita seputar membahas yaitu bagaimana proses berangkat ke Taiwan atau proses untuk bekerja di Taiwan dan urutannya apa saja, karena kemarin banyak teman-teman saya yang ada di rumah itu pada tanya, kok saya nggak pulang-pulang, terus apa di Taiwan enak, terus berangkat ke Taiwan prosesnya apa aja. Nanti saya dibantu sama teman saya, karena teman-teman saya ini, 2 orang ini dia baru nyampe di Taiwan kurang lebih sekitar 2 bulanan. Jadi langsung saja tanya orangnya ya. Monggo, selamat datang untuk teman-teman saya. Ada Ustadz Tatang dan Gus Fajar. Oke, siap. Loh, kok rakyat toh? Ini geser mana? Mundur. Sorry, ini nggak ada asisten tukang kamera, dan tempatnya saya bikin apa adanya, yaitu ya TKI emang adanya kayak gini, ngapain kita dibikin-bikin harus di tempat-tempat yang keren, apa adanya ya, apa adanya, biar teman-teman yang lihat tahu seperti apa di Taiwan. Ya adanya kayak gini, ngapain dibuat-buat. Saya tampangnya kayak gini, ada apa adanya kayak gini. Ini juga belum mandi apa adanya kayak gini. Harus dari pasar ipai. Saya goblok gini, ternyata ya apa adanya saya seperti ini. Ini banyak gombalan-gombalannya kayak gini emang. Bisa diperkenalkan diri, siapa namanya? Kenalkan, nama saya Tatang Aditya Prakoso. Oke, panggilannya? Panggilannya Markodin. Oke, siap. Ini apa? Nama saya Fajar Adi Permana. Panggilannya? Codot. Oke, siap. Saya panggilnya Codot sama Markodin. Aslinya dari mana? Aslinya Pati, Jawa Tengah, tapi dapat istri di Magetan. Enggak usah terlalu detail ya, enggak ada istrinya. Kecil kan, jadi ada 2 alamat gitu kan. Misalkan tanya di Magetan bisa, tanya di Pati ya tahu juga. Aslinya Pati tapi. Iya. Kalau Masnya? Saya Ngawi. Dekat sama istrinya. Wah, kayak lagu. Katanya lo. Oke, siap. Siap. Jadi perkenalan sudah ya. Terus saya mau tanya lagi, kira-kira di Taiwan udah berapa lama? Dari siapa dulu ini yang jawab? Masnya dulu aja. Oke, Masnya dulu. Berapa lama di Taiwan? 2 bulan. 2 bulan. Kalau saya 6 bulan. 6 bulan. 6 Betah. Ya sebenarnya betah-betahin sih. Wah, ini pertanyaan betah-betahin ini pasti ada sebab ada makna terselubung dari kata-kata. Oke lah. Ya, kalau saya betah aja, betah ya. Terus ini untuk proses sekitar berapa? 6 bulan. Untuk apanya? Di Taiwan. Di Taiwan 6 bulan. 6 bulan berarti kan masih baru ya, baru ya. Jadi saya di sini mau tanya sama teman-teman ini, sama Masnya, bagaimana sih proses di Taiwan, karena kemarin di teman-teman saya di rumah banyak yang tanya. Ya nggak banyak-banyak amat sih, tapi ada beberapa orang, setidaknya lebih dari 1, lebih dari 2. Teman-teman saya tanya proses ke Taiwan atau berangkat ke Taiwan itu bagaimana sih. Terus mungkin Masnya dari PT mana dulu prosesnya? Kita sama kami. PT atau agent apa? Ya PT penyalur tenaga kerja. PT ya. PT ya kalau kita biasanya nyebutnya itu awalnya PT. Oh iya. PT. Ya sebenarnya itu sama saya agensi, cuma kita kan lebih nyebutnya PT gitu. Terus dari daerah mana? Maksudnya daftarnya PT-nya? Saya itu lewatnya di Sidoarjo. Sama. Berarti nggak usah tanya dua-duanya, satu aja perwakilan. Kalau saya nggak kepengen tanya saya dari mana. Kalau bagi apa ya? Saya aslinya dari. Oh, ini maksudnya tanya apa ini? Tanya PT-nya. Oh, PT-nya nggak tanya alamatnya ya. Oh, PT-nya saya dulu di Cijantung, Jakarta Timur, itu dekat dengan markas Kopassus. Masih ada? Kurang tahu. Itu kira-kira berapa lama nih? Kalau saya dulu kalau ini ngomong jujur-jujuran ya, kalau ke Taiwan itu emang cepet ya? Iya. Saya dulu sekitar 1,5 bulan saya terbang. Iya. Ini untuk klarifikasi ke teman-teman semuanya, kalau emang berangkat ke Taiwan itu emang prosesnya cepet, nggak ada belajar bahasa. Ada sih, ada. Tapi ada. Kalau saya dulu nggak ada belajar bahasa sama sekali, jadi kalau dulu saya lewatnya calo, apa sih namanya? PL. Bukan PL karaoke ya. Yang kalau istilahnya calo lah, itu dulu lewat calo, terus nanti kita bayar sekian, terus dimasukin ke PT,
nanti untuk proses seperti ini cerita saya dulu Iya, ya. iya. Kalau untuk seperti apa namanya pasporan dan lain sebagainya itu emang udah diatur sama PT. PT dan calonnya itu. Jadi intinya kita bayar bersih segitu, nanti proses semuanya udah beres. Terus nunggu terbang dan lain sebagainya. Kalau untuk sekarang sendiri itu gimana prosesnya? Kalau aku ya, kalau dari teman-teman yang lainnya ya hitungnya juga cepet 3 bulan tapi sih. ntar dulu proses. saya potong ya. Apa? Ini untuk enaknya aja ya. Itu daftarnya menurut sampean ini enaknya mending langsung daftar ke PT atau lewat calo? Kalau aku langsung ke PT. Mending ke PT ya. Soalnya Itu, iya. prosesku paling cepet di PT. Enggak, Iya. aku enggak ada Di samping PL itu atau kalau sponsor. lewat PL atau calo itu kita kebanyakan keluar biaya ya. Iya, Maksudnya jelas itu. Mandir. mondar mandirnya ya, terus di samping Aku itu lewat PL juga. calo ya. Hah. Jadi kebanyakan istilahnya calo kebanyakan makan duitnya ya. Iya. Iya. Ini kan mohon maaf ya, dapat. tapi emang adanya kayak gitu. Saya sengaja bikin kayak gini itu buat pengetahuan dan buat pengalaman teman-teman semua yang nonton video ini yang mungkin kepengen berangkat ke Taiwan ya emang adanya kayak gitu. Iya, benar. Beda halnya untuk seperti berangkat ke Korea atau Jepang mungkin ini istilahnya lebih bersih dalam prosesnya ya prosesnya benar. lebih bersih ya. Tetapi harus sabar ya. Iya pasti ya kalau di emang sana. lama, Bro. Iya kalau Jepang Korea emang lama, tapi emang Taiwan kayak gitu. Taiwan kalau sekarang bayarnya berapa? Bayar kita ngomong jujur-jujuran aja. Kalau aku masih dapat 41 tapi potongan 6 bulan di sini pas aku 41 juta. Iya. 41 juta guys. Ini Mas Dulu. Fajar berangkat dulu. Dulu. Ya sekitar 6 bulan yang lalu Iya, lah 6 ya. bulannya lalu. Masnya Kalau saya 46. 46 juta Masih bayangkan. potongan 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan potongannya. Satu bulannya berapa potongannya? Kalau Saya 6.323 mungkin kalau dikurskan rupiah, kalau sekarang kursnya kita pakai 500 mungkin ya 3 juta sekian. 3 juta 150-an lah ya. Oh, Kalau aku potongannya per bulan 6.300. 6.300. Ya sama lah. Ya kurang lebih. Berarti berapa Indonya kursnya? Kalau kursnya kita buat 500 ya 3 jutaan. Satu bulan sih 3 juta masih. Iya. Masih 1 juta. Berarti 40 berapa? 46. 46 juta tambah Tambah potongan 6 bulan. 6 bulan per bulannya 3 jutaan. 3 juta. Berarti Dibikin 18 lah. Ya kan? Ya, ya, 18. Iya, 18 tambah 46. Tambah Berapa? soalnya 50 46 sama berarti 64. 60. 60. 62. 62. 62. Gila 62 juta ke Taiwan. Oke, lanjut lagi. Kita bicara prosesnya ya. Untuk kita ngomongin pahit suka dukanya di Taiwan nanti ya, kita mau bikin lagi habis ini. Sekarang kita mau ngobrol masalah proses ke Taiwan aja. Taiwan. Proses ke Taiwan urutannya apa aja urutannya? Kalau untuk sekarang loh. Kalau Dimulai dari mungkin ini kita ngomongin lewat calo atau lewat PT? Kalau aku nanti kalau calonnya biar masnya Oh saya iya, PT. ini lewat PT ya? Kan awalnya sebenarnya aku juga mau lewat calo, Tapi tapi nggak jadi. karena memang bapak saya itu nggak suka calo-calo kayak gitu, jadi aku langsung daftari. Kan biar PT-nya kan ada beberapa cabang kayak gitu. Cabang ini kan di ada beberapa PL-nya atau calonnya kayak gitu. Tapi ya saya langsung aja ke PT. pusatnya di Sidoarjo. Itu langsung mendaftar, langsung kita ngobrol langsung sama marketingnya, jadi langsung Sama langsung orang kantornya, face-to-face sama ya? orang kantornya kan, dijelaskan ini prosesnya kayak gini, biayanya kayak gini. Tapi kamu sewaktu datang ke PT itu udah punya paspor belum? Belum. Belum. Berarti belum. kamu masih istilahnya Ya nol ya, dari nol dari awal iya. ya. Oke. Itu pun ya juga rekomendasi dari beberapa teman suruh ke PT itu. Entar dulu. Kamu ke Taiwan itu ada maksudnya niatan dari diri sendiri atau ngelihat teman di Taiwan atau mungkin gimana? Sebenarnya pelampiasan sih. Iming-iming? Enggak, pelampiasan. Oh, Aku pengen ke Korea tapi karena prosesnya lama dan enggak anu gagal. lah. Maksudnya Ya, pilihan terakhir lah. kadung daripada Daripada kisinan. ya. Rata-rata kan kayak gitu. Oke, siap. Ada dua versi sih ke Taiwan. Ya memang karena tergiur ke Taiwannya, yang kedua adalah pelampiasan itu Oke, jelas. jadi pelampiasan dan tergiur. Tergiur iya. dari mungkin teman-teman lihat di sosial media ya. Iya. Oh di Taiwan kayaknya. Tapi nggak seindah itu juga. Oke, itu bahas nanti kita Iya. bahas nanti. Oke. Terus itu tadi kamu masuk ketemu orang kantornya. Ya. Terus habis itu kan kalau deal kita nanti kita yang ngisi ya formalnya formulir kayak gitu. Itu kamu masuk ke PT itu langsung nanyain biaya nggak? Enggak nanyain biaya, tapi kan dari awal aku sudah Tahu. karena Kisi-kisi.
ya sudah tahu kisi-kisinya lah, gambarannya nanti kayak apa kayak gitu. Terus mungkin biaya yang harus dikeluarkan dari info teman-teman sudah kayak gitu, jadi aku langsung deal di tempat pas ketika datang itu sudah nggak berbelit-belit lagi. Itu 40 berapa? 41. Aku awalnya kena 45, terus aku minta tawar, kan aku nggak ada PL, kenapa dikasih 45 gitu, terus akhirnya dapat 41. Oh, jadi ini dari sudut pandang saya ya. Sepertinya harga segitu itu ada permainan tersendiri untuk orang dalamnya. Karena dari 45 bisa turun 41 kan turun 4 juta. 40 juta 4 juta loh. Berarti kan otomatis ada permainan sendiri. Mungkin kayaknya nggak nyampe segitu tapi ya nggak tahu lah. Iya. Ya gimana ya kalau gimana ya? Ya namanya kalau sudah pihak swasta. Beda kalau yang di Korea, Jepang kan dipegang oleh negara kan. Iya. Kalau swasta ya kayak gitu sistemnya ya mungkin beli job atau apa. Terus di samping itu kayak PT juga jual mahal ya. Iya. Misalnya sampean mau ke Taiwan ya ayo, kalau enggak ya udah nggak apa-apa ya istilahnya. Tapi ya gitu diingat gini, bayar mahal tapi kalau PT-nya kredibilitas, maksudnya dapat dipercaya nggak apa-apa. Tapi kalau kayak abal-abal kayak saya atau dilempar ya, sana sekian lempar ada, sini. nyampe sini nggak ada lemburan. Iya, itu susah. Susah ya bener-bener. Disarankan kalau bisa pilih job ya pilih job. Iya. Kalau enggak ya Itu prosesnya kamu daftar, terus ngisi formulir, ya. terus Habis itu kita cek kamu fisik. sabar dulu ya. Cek fisik. Medical. Bukan, cek fisik dulu. Kan pendaftaran harus perlu cek fisik tinggi badan, berat badan kayak gitu. Oh iya. Belum medical total ya. Medical total. Lah, nanti habis itu kita pramedikal. Pramedikal itu untuk apa? Kita untuk nanti Ngeluarin duit dah. yang ngeluarin duit, tapi ketika itu sudah dirinci sih nanti biayanya pramedikal segini, karena aku kan langsung nggak pakai PL kan ada Oh, biaya jadi kamu rinjanya. kalau nggak pakai PL kamu istilahnya ngecer bayarnya ya? Ya, Maksudnya nggak ada ngecer, cuma biaya lain. jelas lah hitungannya bayar habis segini, tapi jelas hitungannya itu loh nanti. Daripada lewat PL dimakan banyak. Iya. Nanti kamu ya bagiannya sabar dulu. Terus, Kalau kamu mau nyuci dulu nggak apa-apa sama. Terus pramedikal itu nanti fungsinya pramedikal itu untuk kita dipromosikan ke sini gitu loh. Jadi kita ditawarkan di sini untuk dapat job itu. Terus aku itu sebenarnya kalau nggak pramedikalku sebenarnya medical ulang, karena aku nggak ada PL kan nggak ada yang info. Pas aku follow up ke bagian marketingnya baru dapat info kalau medical ulang untuk pramedikalnya. Kalau itu harusnya satu kali satu apanya? medical. Pramedikalnya satu kali, nanti medical lagi yang kedua. Lah, karena Itu kalau ngomong-ngomong pramedical itu full. aku belum full. Jadi apa itu? Ya mungkin ninggal tinja aja yang belum. Oh, Tahu tinja? poker. Boker. Ya Tinja oh, aja. itu yang enggak. Tapi Yang enggak. sinar X, Ransen, yo. Sudah semua. Oh, berarti cuman poker doang yang enggak. Di sini tuh kan kesehatan yang paling penting tuh kalau nggak cacingan aja kan. Iya, Kalau di bener, sini bener, ya. Itu kalau aku nggak Penting rok apa? Reminen. Penting rok reminen. Ngantuan. Ngantuan. Medical ulang Kerminan. itu kalau nggak medical ulang mungkin prosesku cuma 2 bulan. Jadi infonya itu 1 bulan dari pramedikal, kan aku tak tunggu kok nggak dapat job selama 1 bulan aku info. Lo kok nggak dapet job? Ya belum kok dapat, nggak ada wawancara kok dapat job. Wawancara dulu kok nggak ada wawancara. Terus habis itu Terus satu bulan kemudian aku medical ulang, langsung 1 minggunya aku langsung wawancara. Itu Wawancara interview sama siapa? sama pihak pencari kerja di sini, dari pabrik sini kan minta, dia kan Oh, ada agensi Taiwannya. Agensi istilahnya. Taiwannya, ya. Pihak agensi Taiwan. Gitu. Iya. Kalau PT ku dulu Itu ditanya apa aja? ditanya cuma sederhana kok, cuma dilihat posturnya aja suruh Maksudnya berdiri. ngomong bahasa Mandarin. Enggak, bahasa Indonesia. Ada penerjemahannya biasanya. Enggak, aku ya ada penerjemahnya, cuma ditanya. Tapi ngomong-ngomong kamu sendiri itu proses sekarang per hitungannya kamu per 2019 apa 2020? 2019 Per 2019 ya. Kamu ada sekolah apa? Belajar bahasa nggak? ada, aku ada Oh, berarti belajar mungkin bahasa. untuk peraturan terbaru di sekitar 2019 ke sini mungkin Mas ada, ya. Kalau sekarang kalau ada. kalau saya sih Wajib sekolah. Enggak ngomongin wajib sih. kalau saya ngomongin angkatan 2014, wah kesannya kayak sombong. Sombong amat. Saya 2014-an itu nggak ada belajar bahasa, jadi saya cuma datang ke PT ya udah ngikutin proses yang ada. Kalau prosesnya udah kelar bisa ditinggal balik. Sebenarnya itu formalitas kok, Formalitas bisa dikatakan ya. Soalnya kan kita nunggu mungkin jadwalnya Teto itu loh. Ya, Terus nanti di samping dibahas itu lah prosesnya. hampir 70 sekitar 70% TKI di Taiwan itu nggak bisa bahasa ya. Iya.
awalnya emang nggak bisa. Awalnya emang nggak bisa. Jadi di sini bisanya karena terbiasa dan terpaksa. Bisa karena terpaksa dan terbiasa. Jadi itu. Karena di sini itu emang mayoritasnya teman-teman lingkungan di lingkungan asrama itu emang kebanyakan teman Indo. Terus di samping itu untuk di lingkungan kerja pun yang orang Taiwan itu lebih mengutamakan kerja daripada nyocot. Iya. Iya apa enggak? Iya, lebih mengutamakan sukanya kerja. orang Taiwan sama Indo kan kita Iya. kerjanya itu Iya, senang kerjanya daripada nyocotnya. Iya, Ya? nyocotnya. Iya benar. Emang enggak kalau penting-penting kita banyak nyocot malah Iya. wah. Terus habis itu apa terakhir kamu tadi? Habis interview, Pertama daftar, pramedikal, terus terus interview, interview. terus medical lagi. Enggak, dapat job dulu. Oh, dapat job. Dapat job dulu, kalian udah dapat job langsung medical. Medical. Biasanya kita medical full ya cuma ngambil tinja aja. Terus Terus habis itu aku pas dapat job itu langsung masuk PT buat pendidikan itu. oh pendidikannya itu belajar bahasa itu. Belajar bahasa itu sambil menunggu proses terbang sebenarnya. Jadi kita kalau di PT ku dapat job harus masuk PT. Sekolah. Terus Harus masuk sekolah apa itu. lagi? Terus habis itu Teto. Teto. Nanti kalau Teto sudah itu biasanya jadwal terbang sudah keluar. Nanti kalau jadwal terbang sudah keluar, habis itu PAP sebelum pemberangkatan PAP. Berarti sebenarnya prosesnya nggak beda jauh sama dulu ya, sama saya juga Sama aja. nggak beda jauh. Cuma bedanya sekarang lebih banyak PT-PT yang kayak mengadakan untuk pendidikannya itu. Tapi ya masih banyak kalau yang daerah-daerah barat, daerah Jakarta atau daerah sana masih nggak sekolah juga masih banyak. Iya. Terus untuk udah kamu ya? Udah. Ini lanjut. Kamu kasihan gak ditanya. Ngantuk aku kemana? Ngantukan, kreminan. Terus kamu lewat calo, Calo. ngomong aja jujur, nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa nanti yang dicarikan saya, nggak apa-apa. Kalau lewat calo, pertama prosesnya kan daftar, datang ke kantornya kan. Nah, kamu bisanya ketemu sama calo gimana? Ntar dulu, saya potong lagi. Kamu bayarnya kapan? Bayarnya itu aku bertahap. Dapat Nyicil. bukan ada ya nyicil lah kayak gitulah. Jadi pertama kamu mendaftar juga ngasih DP. Ya Terus- DP dulu. Terus nanti proses apa lagi? Ya. Lah, pelunasannya. DP-nya itu cuma ya itu loh buat pramedikal itu. Pelunasannya Pelunasannya terbang sebelum sebelum terbang. Teto aku. Sebelum Teto. Sebelum Teto. Oh, iya, Yang penting sebelum Teto. sebelum Teto atau sebelum terbang itu harus lunas. Lunas Ya, semua. kalau jatuh Teto sudah keluar kan udah jelas kan kalau kita berangkat. Oke, lanjut lagi ke ini, kasihan nggak ditanya. Kamu nyampe mana tadi? Masuk Datang PT. ke kantor. Iya. Kantor PL. Kan Oh. situ kan. Kok kantor PL? Iya kan aku lewat PL. Sponsor. Oh, jadi sponsornya itu nggak datang ke rumah kamu tapi kamu yang nyamperin. Iya nyamperin. Aku kan dikasih tahu tetangga, ini ada PL bisa bantu kamu nanti proses nih kan. Datang ke daerah ke Ponorogo situ. Habis itu situ tanya-tanya lah apa aja persyaratannya, terus berapa biayanya. Yang penting kan udah tahu kan biayanya kan. Saya daftar, Kok kasihan banget sih ngomongnya semangat. daftar Lemes itu banget ya. sudah ini bawa dokumen. Jadi aku serahin lah dokumenku. Habis itu Dokumennya apa aja kalau boleh tahu? Iya. ya, apa aja? KTP, KK, akte, ijazah, Surat izin orang tua. surat izin dari keluarga. Oh, keluarga. Terus dari kelurahan juga ada. Itu Terus SKCK ada juga. enggak, itu berkasnya asli semua apa fotokopi? Asli semua. Berarti Oh iya, info itu kalau berkas ya SKCK itu lebih baik kita buat dulu, jangan kadang kan PT minta nanti SKCK Iya. saya buatkan, malah nembak itu Ruwet. mahal, ya. 500. Bukan ruwetnya, mahalnya itu loh. Enggak, nambah lagi 500. Nambah uangnya. Oh, mending bikin sendiri ya. Ya kita bawa SKCK dari Polres itu nanti seharusnya PT berhak untuk apa itu mengajukan untuk yang di Polda, kan kita kalau di luar negeri kan Polda. Oh iya, Ya. benar. Jadi cuma proses aja di Polres, nanti ada iya. keterangan. Oh iya, berkas saya sampai sekarang masih di PT. Musa. Iya. Aduh, pahan raya. Pi. Wah, ini repot. Ya udah nggak apa-apa. Orang kaya nanti Iya. Sampai mana berkas? Terus Habis itu minggu depannya suruh ke situ bawa DP kan, DP 5 juta. bayar 5 juta Nah, DP. 5 juta buat DP buat pramedikal. Habis pramedikal dikabarin kan medicalmu oke. Terus Tinggal ini ACC job untuk kan ngirim datanya dari kantor cabang, data kami data aku kan dikirim ke ini ke PTU. Jadi nunggu ACC job, setelah ACC job dapat job
dari nunggu prosesnya dari nyerahin dokumen sampai dapat job ini sekitar 2 bulan aku. 2 bulan. 2 bulan tapi Lama sambil ya? kerja aku masih kerja kan. Masih kerja namanya juga dapat keluarga, anak istri. Kalau nggak kerja makan apa kan? Oke, anak istri makan apa? Iya kalau nggak kerja kan. Jadi sambil kerja lah, sambil nunggu proses. Habis itu setelah 2 bulan dapat telepon dari PL. Mas, kamu udah dapat job ini di pabrik makanan katanya. Besok interview. Itu 2 bulan. 2 bulan. Selama 2 bulan. Nunggu jobnya itu 2 bulan. Habis itu Kamu nunggu sambil kerja di rumah itu? iya masih kerja. Habis itu nunggu dapat panggilan, dapat job, interview. Oke lah, aku ke kantor cabang interview. Interview hari Jumat, masih ingat aku hari Jumat. Sabtunya suruh ke kantor pusat. Langsung Santai, suruh Bos. ikut Gerak. suruh ikut Jangan emosi, ini Bos. belajar langsung sekolah kan, langsung suruh sekolah. Oh iya, ntar dulu saya potong ya. Boleh saya potong ya, maaf ya. Ini selama nunggu itu wajib di PT atau boleh pulang? Boleh pulang cuma weekend pas Sabtu Minggu boleh pulang. Kamu juga boleh. Sama itu. Tapi nggak semuanya Nggak bisa semuanya diperbolehkan. Tapi dengar iya. Ada pengecualian kalau misalkan ada kan namanya JO udah turun. Nah, Ya. kalau JO udah turun ini susah kita JO itu apa JO? Job Mungkin order. bahasa sederhananya aja ya. Bahasa sederhananya itu kayak izinnya dari kita kan sudah dapat job. Iya. Otomatis kan pihak kalau ini pandangan saya ya, kalau bahasa sederhananya kita kan dapat job. Lah pihak pabrik ini kan merekomendasikan ke pihak pemerintah sini kan kalau ini ada si A ini mau bekerja di sini, izinnya dikeluarkan gitu kan. Oh, Lah kalau aturan izinnya izin, ini ya. kalau izinnya ini nggak dikeluarkan dari pihak sini, pihak pemerintah sini, kan kita nggak bisa ngurus proses selanjutnya. Oke, siap, Makanya siap. itu kalau pandangan saya namanya job order. Oke, siap. Oke, jadi kalau ada izin kita masih boleh pulang ya. Kalau Ya, diizinkan lah ya. Iya, kalau Istilahnya. JO-nya belum turun itu kita masih boleh pulang. Soalnya mungkin tujuan daripada JO itu jika sewaktu-waktu kita terbang kita ada di tempat itu ya, Iya. jadi nggak harus nunggu. Nggak Kan, nunggu. Iya, istilahnya kan gitu istilah. sama ngomongnya kalau ya. proses-proses kan kalau ada orangnya cepet kan enak Iya, gitu enak. loh. Terus kamu lanjut lagi nyampe mana? gimana tadi ya? JO. Iya, JO turun. kalau JO turun. Job turun. Iya. Job turun dari sekolah. Habis sekolah itu sekitar 1,5 bulan lah. Habis menunggu job kan 2 bulan. Sekolah dalam masa sekolah itu 1,5 bulan. Wajib. Enggak, itu kan tergantung job kita. Kalau dari sininya minta cepet, kita cepet terbang. Terus. Ya sama lah kak prosesnya ini, sekawan ini. Sebenarnya prosesnya sama. Sama, tapi tergantung pemerintat ini apa perusahaan sini. JO-nya ini. Iya, Oh. perusahaan sini kalau minta cepat kita juga cepat terbangnya. Tapi enggak, maksudnya bedanya antara lewat lewat PL atau calo sama dengan PL ya. Bedanya calo sama PT itu mungkin di biayanya. Ya, permainan itu loh. Permainannya. Ya. Soalnya kalau lewat calo itu perorangan. Ya. Jadi istilahnya kita masih dimakan duitnya. Ya. Tapi kalau lewat PT kita langsung ke PT-nya. PT-nya walaupun tetap sama aja dimakan duit. Iya, iya. Tapi Tapi istilahnya kan kebanyakan beda. dimakan ya. Semuanya dimakan cuma ya bedanya banyak sama enggak. Oke, siap seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi. Jadi proses pertamanya utamanya kita daftar ya. Ya, Daftar, terus pramedika. Ya. Pramedikal, terus habis itu interview. Habis interview JO turun. JO turun kita sambil belajar. Iya, kita iya, ya. belajar. Iya. JO turun kita sambil belajar terus. Habis itu jadwal Teto untuk Teto. Teto. Teto itu apa? Teto itu setauku itu Teto itu kantornya Taiwan. Taiwan yang ada di Indonesia. Ya itu Hampir seperti mungkin istilahnya kedutaannya ya. Ya, Tapi kedutaannya. berhubung Taiwan nggak ada kedutaan jadi Ya, ganti Teto. Teto. Kalau di sini kan KDI Iya, gitu KDI, lah. DIE. Itu untuk proses mungkin kalau orang dulu itu bilang ngenteni visanya turun lah, prosesnya itu di situ Oh sebenarnya itu visa. visa sambil nunggu visa turun itu prosesnya namanya Teto. Oh, iya. Habis itu Habis itu PAP. PAP itu kayak pendidikan pendidikan lah. kita Kayak istilahnya PAP itu kita kasih wawasan. Iya, dikasih wawasan, dibekali Gimana sih wawasan. gambarannya di Taiwan Gambarnya di itu? Taiwan, gambarnya itu enak banget asli. Iya, Tapi gambarnya- tidak seenak yang digambarkan. Iya. Asli saya udah pernah ngalamin. Dulu zamannya omong kosong. Zamannya PAP itu bullshit. Kita katanya biaya segini tapi nyatanya udah ada permainan antara fuck. Bullshit. Saya ngomong kayak gini berani ngomong kayak gini emang adanya kayak gitu. Kalau nggak percaya boleh dicek langsung cross check ke temannya. Ya kalau misalnya dicek juga paling udah ada permainan. Ya emang adanya kayak gitu. Jadi prosesnya emang seperti itu.
Udah ya? Udah. Oke, benar. Mungkin ada tambahan lagi. Tambahan itu menurutku perkara cepat bisa berangkat atau lambat atau terlalu lama itu tergantung pertama ya orangnya yang jelas. Kalau mungkin kalau PL kayak gini, PL-nya kalau tanggung jawab ya bisa cepat ya. dilipet ya, kita nggak dapat job sini nanti carikan job lain, jobnya lain sehingga kita dapat. Terus yang kedua itu ya pihak sininya, kalau pihak sininya minta cepet ya bisa cepet. Yang pasti itu pihak daripada perusahaan tempat kita nantinya bekerja, jika meminta kita untuk cepat ya cepat ya. Iya. Kalau misalnya enggak ya, tapi maksimalnya biasanya ada nggak sih, maksimal berapa lamanya? Kalau maksimal nggak ada sih, kemarin itu si Andre itu kan sampai setahun itu kan. Itu nunggu job tuh ya. Nunggu job. Itu tergantung amal dan perbuatan. Iya. Tergantung Bejo-bejan lah. ya bejo. Ini awak. Rezekinya awak. Kalau aku termasuk cepet soalnya Berarti butuh banget. amalmu baik Ya, kalau amal tergantung baik. amal dan perbuatan. Iya. Oke, siap. Kamu juga. Alhamdulillah. Kamu sedengan amalnya karena kamu rada lama. Nggak lama sih. Sedengan ya. Tapi sebelum Taiwan tutup alhamdulillah nih ya. Iya. Kalau sekarang kan agak sulit masuk sini. Bukan sulit, emang nggak bisa pintar. Walaupun nyampe sini karantina dulu 2 minggu. Udah ya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Markodin, Mas Cadat. Dodot. Oke. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman semua yang menjalankan. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Sampai jumpa di ketemu di vlog berikutnya. Jangan lupa apa? Subscribe. Terus Like terus dan Loncengnya. komen. loncengnya di sini. Kuning. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan Ngobrol Bareng TKI.